kegiatan kita ini pakai komplit, jadi waktunya juga terbatas di sambutan pada para jemaah beserta Bapak Ustadz narasumber. Jadi untuk kajiannya kita beri waktu 1 jam. Jadi 1 jam dibagi 2, masing-masing 30 menit. Nanti dari jamaah yang mungkin juga ada pertanyaan, nanti kita kondisikan, kita sesuaikan gitu. Kalau misalkan pertanyaannya tidak bisa tersampaikan pada kegiatan malam hari ini, nanti bisa disampaikan di kegiatan berikutnya di bulan depan. Dia untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kajian kebangsaan yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Nur Hidayat. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kiram, para alim, para ustaz, sesepuh dari Majelis Aswad dan Nusantara yang kami muliakan, segenap jamaah dan pimpinan dari masing-masing majelis taklim yang tergabung dalam Majelis Aswad dan Nusantara yang kami banggakan, dan juga para jamaah serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia kenikmatan, nikmat rahmat, taufik hidayah dan inayahnya di tengah-tengah kesibukan dan juga cuaca yang mungkin saat ini paling enak itu mancal pemul. Tapi alhamdulillah semangat panjenengan semua untuk bisa bermajelis, untuk bisa bersilaturahmi, untuk bisa bersama-sama tolakul ini. Alhamdulillah malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di mushola Al-Falah di mulai Ramadan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, berkumpulnya kita senantiasa menambah dan juga memicu rahmat min Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, yang insya Allah semuanya berteman bersolawat ini, kita berharap senantiasa diakui sebagai umatnya, dan nanti pada yaumul akhir kita tunggu syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak dan ibu segenap jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan oleh Mas Ketua bahwa malam hari ini kajiannya, mata acaranya panjang dan mungkin kalau yang schedule itu untuk kajian kebangsaan dan kajian kita itu 1 jam dimulai jam 8.30 gitu. 8.30 sampai 9.30, tapi setengah jam itu maksudnya. Alhamdulillah sekarang sudah jam 21 dan ini sudah habis waktu saya. Jadi nanti sebentar mawon, kita sebentar saja nanti kita berikan waktu secukupnya, dan selebihnya nanti kepada Ustaz Ulum untuk menyampaikan kajian lanjutan yang akan dikaji pada malam hari. Para bapak ibu dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita walaupun tadi sempat bisik-bisik sama pengasuh majelis kita, Majelis Aswad dan Nusantara ini, yakni Al-Ustaz Jabri, beliau malam hari ini
kostumnya atau apa namanya itu, apa namanya kalau istilah orang sekarang OOTD, outfit on the day. Di outfitnya ini atau pakaiannya ini mutlak menceritakan Nahdlatul Ulama, dari songkok beliau, dari bajunya, semuanya berportir Nahdlatul Ulama. Nah, ini tentu menggambarkan bagaimana kita berhadapan saat ini. Kita walaupun secara umum belum memiliki kartu, ada yang memiliki beberapa, insya Allah beberapa sudah memiliki kartu tanda anggota NU. Pada beberapa tahun yang silam kita melakukan pendataan dan pendaftaran itu, beberapa sudah. Namun saya yakin yang hadir pada majelis malam hari ini, insya Allah kita dalam berakidah, bermuamalah, kemudian fitrah kita, cara berpikir kita, dan harokah kita, cara pergerakan kita, insya Allah semua pada jalur Nahdlatul Ulama, saya yakin. Nah, saat ini mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu barangkali belum begitu menunjukkan rasa bangganya sebagai Nahdliyin. Kadang-kala seolah-olah, apalagi ini yang generasi milenial atau Gen Z, tidak semuanya berani menunjukkan bahwa kita ini adalah seorang Nahdliyin, seorang warga Nahdlatul Ulama. Ini mungkin perlu pada malam hari ini ada hal-hal yang harus kita sampaikan. Kenapa kita harus bangga terhadap pilihan jalur baik dalam beragama maupun dalam kehidupan sosial kita yang ada di Nahdlatul Ulama. Paling tidak ada dua hal besar yang sekiranya patut dijadikan landasan utama agar kita tetap berbangga dan tidak inferior, tidak berkecil hati ketika kita ini mempunyai identitas Nahdliyin. Kadang-kala kita berhadapan dengan organisasi lain atau mungkin zaman ayat di luar Nahdliyin, kita ini agak minder. Jangan, terutama yang muda-muda, kita tunjukkan bahwa kita sebagai Nahdliyin ada dua alasan besar. Yang pertama, kita ini sudah melalui, kita ini sudah memilih jalur keagamaan yang benar. Yang pertama yaitu jalur keagamaan yang benar. Ada dua kebenaran, jalur keagamaan dan jalur kebangsaan. Nah, keagamaan kita ini benar karena apa? Tentu apa yang dibawa, diajarkan dan dilaksanakan, baik muamalah, ibadah, kemudian apapun yang kita lakukan ini semua bersumber dari Kanjeng Nabi yang turun sampai di bumi kita. Termasuk pada malam hari ini ada Ustadz Jeffrey, ada Ustadz Gulu. Beliau ini dalam rangka hadir dan bermajelis seperti ini menjaga ilmu, menjaga zakat yang menjadi kewajiban beliau ketika beliau sudah disyaratkan untuk bisa mengabdi di masyarakat. Kemarin waktu di pondok pasti diamanahi untuk menyebarkan ilmu yang di pondok-pondok pesantren untuk diajarkan kepada khalayak umum, jamaah, pada masyarakat umum. Nah, tentunya ini yang harus kita jaga, kita harus pelihara tradisi-tradisi keagamaan yang benar ini, karena sumber
syariat kita, sumber fikih kita ini mengikuti 4 mazhab dan paling utama yaitu mazhab Imam Syafi'i. Nah, tentunya dengan kekuatan dan keilmuan dari 4 mazhab, salah satunya Imam Syafi'i yang menggabungkan antara syariat dan akal, ini bisa kita laksanakan baik tradisi seperti yang tadi terakun dan sebagainya. Insya Allah ada dalilnya. Nanti kalau sampai ingin ketemu atau ingin minta apa dalilnya, masuk kita dulu atau ke saja. Jadi semua amalia syariat yang kita laksanakan ini insya Allah berdasar dan juga sambung ke Nabi Muhammad SAW. Artinya dalam hal kebenaran kita melaksanakan syariat agama itu sudah benar. Nah, yang kedua, kenapa kita harus berbangga dengan Nahdlatul Ulama? Kebenaran yang kedua ini adalah prinsip dalam hal kita mencintai tanah air, menjadi kebangsaan. Spirit kebangsaan kita di dalam Nahdlatul Ulama yang dirumuskan oleh KLC SMS tadi sebagai Rawi Akbar Nahdlatul Ulama ini antara keagamaan, antara kebangsaan ini tidak bisa dipisahkan. Makanya dalam beberapa ijtihad ulama-ulama kita di Nahdlatul Ulama, kubur waton minal iman itu mengakar sampai sekarang. Baik di era kemarin sebelum kemerdekaan, era kemerdekaan, dan pada saat ini masih tetap ditanamkan rasa kita tanah air. Jadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara prinsip keagamaan dan juga prinsip bernegara berkebangsaan ini tidak bisa dipisahkan seperti mata uang, dua gambar mata uang, satu untuk urusan syariatnya, untuk bagaimana kita beribadah, bermuamalah, mengerjakan syariat agama, dan yang kedua bagaimana kita mencintai tanah air kita, Indonesia. Kita tahu mungkin kalau di negara yang saat ini mungkin banyak terjadi konflik di Timur Tengah. Di Timur Tengah itu mungkin secara keagamaannya luar biasa, tidak kalah sama yang masyarakat Muslim di Indonesia. Namun dalam hal prinsip-prinsip bernegara kebangsaannya, kita lihat sendiri bersama Muslim saling tidak hanya anti jotos, tapi sudah saling masak. Orang sholat Jumat, yang apa bisa saudara Muslim sendiri. Kemudian perperangan di mana-mana, di Suriah, di Pakistan dan sebagainya. Ini karena dalam hal memaknai prinsip beragama dan bernegara ini mereka memisahkan. Namun di Indonesia, alhamdulillah, ada organisasi besar yang dari Indonesia ini, yang Nahdlatul Ulama, bisa mengkonsep antara bernegara dan beragama ini menjadi satu kesatuan. Inilah yang patut kita banggakan. Kita wajib berbangga kita berada di jalur yang benar, dua kebenaran beragama dan kebenaran dalam berbangsa. Dan itu konsep ini yang dirumuskan oleh sesepuh guru-guru kita di Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan tentunya karena waktunya tidak panjang, nanti kita kaji lebih lanjut. Sementara mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Ya, kita nanti jangan inferior, jangan rendah hati, jangan rendah diri di hadapan teman
teman-teman yang lain bahwa kita ini adalah seorang nahdliyin yang memang memegang teguh prinsip keagamaan yang dirumuskan oleh imam besar kita, yakni Imam Syafi'i, dan juga Rais Akbar kita, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tentunya ini yang harus kita pegang dalam bermasyarakat, berbangsa, beragama, dan bernegara. Sekiranya itu yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam majelis ini. Mudah-mudahan Allah selalu bergerak kepada kita semua. Amin. Ini telah memberikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.